Kalau kamu hanya terlambat 1 hari, lalu orang yang paling kamu cintai direnggut untuk selamanya, apa yang akan kamu lakukan? Menunggu hukum bekerja? Atau menciptakan keadilanmu sendiri? Sejak istrinya meninggal, pria ini membesarkan putri semata wayangnya seorang diri. Baginya, gadis itu bukan hanya anak, tapi seluruh alasan kenapa ia masih bertahan hidup setiap hari. Pagi itu, ia berjanji akan menjemput putrinya lebih cepat. Sebuah janji sederhana, yang sama sekali tidak ia sangka akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Pekerjaan yang belum selesai memaksanya lembur. Dengan berat hati, ia menelepon putrinya dan meminta gadis itu pulang sendiri. Ia berpikir, hanya hari ini saja. Di tengah hujan yang mengguyur deras, gadis itu tak sadar sedang dibuntuti. Saat ia mulai curiga dan mempercepat langkah, semuanya sudah terlambat. Sekelompok remaja menculiknya tanpa memberi kesempatan sedikit pun untuk melawan. Malam itu, ia mengalami mimpi buruk yang tak seharusnya dialami siapapun. Ia disiksa, diperlakukan dengan sangat kejam, lalu dibunuh dan tubuhnya dibuang begitu saja ke sungai. Sementara itu, sang ayah pulang dengan membawa rasa bersalah karena terlambat. Rumah masih gelap, putrinya belum kembali. Berkali-kali ia menelepon, tapi yang terdengar hanya suara bahwa nomor tersebut sudah tidak dapat dihubungi. Keesokan paginya, polisi menemukan sesosok mayat perempuan di sungai. Saat identitas korban dipastikan, dunia pria itu benar-benar runtuh. Putri yang selama ini menjadi alasan hidupnya, kini hanya tinggal tubuh yang tak lagi bernyawa. Polisi akhirnya berhasil mengidentifikasi para pelaku. Para pelaku ternyata masih remaja. Komplotan geng remaja itu sudah sering membuat tindak kejahatan yang meresahkan. Namun ada satu kenyataan yang lebih menyakitkan. Karena mereka masih di bawah umur, hukuman yang akan mereka terima hanyalah pembinaan. Suatu hari nanti, mereka bisa kembali menjalani hidup seperti biasa. Sedangkan putrinya tak akan pernah kembali selamanya. Saat itulah air matanya berhenti mengalir. Kesedihan berubah menjadi tekad. Ia memutuskan mencari para pembunuh itu lebih dulu, sebelum polisi berhasil menangkap mereka. Karena bagi seorang ayah yang sudah kehilangan segalanya, balas dendam adalah satu-satunya keadilan yang masih tersisa. Menurut kalian, apakah tindakan sang ayah bisa dibenarkan? Jika pada akhirnya dia memburu dan menghabisi para pelaku yang masih tergolong anak-anak dengan sadis dan menyakitkan, tulis pendapatmu di kolom komentar. Jika Anda tertarik dengan cerita ini, Anda bisa menyaksikannya di film yang berjudul Hovering Blade tahun 2024.